Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di Sari Agung Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya membuang kotoran atau endapan kotoran yang ada di kolam. Ini akan ada dua cara yang saya lakukan. Tapi sebelumnya ini akan saya kasih makan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ada ikan lele. Ini umurnya 2,5 bulan teman-teman. Untuk pakan sudah saya bibis. Selalu saya bibis ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk membantu pencernaan ikan. Jadi pakannya itu sudah agak lunak. Ini juga lele. Dalam proses pencernaan ikan atau proses bioflok itu otomatis prosesnya itu tidak selalu optimal ya teman-teman. Maksudnya dalam pembentukan bioflok itu tidak selalu optimal. Ada kotoran yang tidak terbentuk oleh bioflok atau tidak menjadi bioflok. Jadi pasti ada endapan atau yang tidak terbentuk. Maka itu harus dibuang. Untuk pembuangannya ini tidak selalu setiap hari ya teman-teman. Boleh dilakukan 1 minggu sekali atau 2 hari, 1 minggu 2 kali. Dalam proses pembuangannya ini kolam bundar itu kan dibuat agak cekung ke tengah ya teman-teman. Jadi di dalam kolam ini ada filter atau sejenis pipa itu untuk menyaring kotoran. Jadi ikannya itu tidak kebuang, maksudnya tidak bisa ikut. Dan akhirnya ini akan ada pembuangan yang di pinggirnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan dua cara. Yang pertama itu akan saya cabut pipanya. Yang kedua itu akan saya penuhi atau saya isi airnya sehingga kotoran yang ada di dalam itu akan keluar dengan sendirinya. Yang pertama ini akan saya lakukan pencabutan pipa dengan cara mencabut pipa ini ya teman-teman. Jadi kotoran yang ada di dalam kolam atau di dasar kolam yang tidak bisa terbentuk bioflok itu akan keluar. Kalau tidak kita kuras atau tidak kita buang, itu lama-lama akan menjadi racun ya teman-teman, karena menjadi amoniak yang beracun. Ini warnanya nanti juga akan berbeda atau hitam, karena itu kotoran yang tidak bisa terbentuk bioflok. Jadi harus dibuang. Ini akan saya cabut pipanya satu ya teman-teman. Dan Anda lihat sendiri ya teman-teman, ada warna hitam yang terbuang dan akhirnya berubah lagi. Jadi yang warna hitam itu tadi adalah kotoran yang terbuang. Jadi itu cara yang pertama. Dan cara yang keduanya ini nanti akan saya isi kolamnya dengan air. Nanti akan dengan otomatis air itu akan meluber di batas level pipa.
Cara yang keduanya, ini akan saya nyalakan keran airnya. Apakah ini akan mempengaruhi biofloknya? Kalau menurut saya tidak ya teman-teman, karena yang terbuang di dalam dalam kolam ini kotoran yang hanya ada di tengah atau endapan yang tidak terbentuk bioflok. Jadi kotoran yang ada di tengah itu nanti akan dipaksa keluar. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada kotoran yang terbuang karena di dalam kolam itu kita isi air dan dipaksa keluar. Ini kotoran yang mengendap di tengah. Ini secara otomatis itu kotoran-kotoran yang ada di tengah itu pasti akan keluar. Jadi ini yang keluar itu berwarna hitam-hitam ya teman-teman, endapan-endapan yang ada di tengah kolam. Jadi waktu kita membuat kolam, diusahakan kolam itu mencekung ke tengah agar kotoran yang ada di tengah itu bisa terbuang dengan mudah ya teman-teman. Yang bisa saya berbagi kepada teman-teman, bagaimana cara saya membuang kotoran yang ada di dasar kolam dengan dua cara. Kalau menurut saya cara yang efektif itu mencabut pipanya ya teman-teman, tapi kalau selalu dicabut ini nanti efeknya juga pada pipanya. Kalau kita nggak hati-hati, waktu kita pemasangan kembali itu otomatis pipanya juga akan longgar, akan tertekan dengan air yang ada di kolam, itu akan lepas sendiri kalau tidak hati-hati ya teman-teman. Diusahakan kalau setelah melepas pipanya itu tertutup rapat semua, maksudnya ditekan lagi. Jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, Anda semua sangat luar biasa. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya ada yang salah. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.